Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Desa Fitri, saya dari kelas 10 IPA 2. Saya hari ini akan menjelaskan Kingdom Plantae. Ini mapping yang saya buat. Kingdom Plantae atau juga dapat disebut sebagai dunia tumbuhan mencakup semua organisme multiseluler, autotrof, dan fotosinetik. Biasanya hidup di daratan tanah, namun ada juga tumbuhan yang hidup di air seperti teratai. Pengelompokan pertama Kingdom Plantae adalah melihat ada tidaknya pembuluh pada tumbuhan. Pembuluh ini berperan dalam mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup dalam Kingdom Plantae bersifat eukariotik, multiseluler, mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Memiliki alat reproduksi multiseluler serta dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Dalam sistem klasifikasi 5 Kingdom Plantae dibagi dalam beberapa divisio, meliputi tumbuhan golongan lembut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Saya akan membalas Plantae tidak berpembuluh, yaitu Plantae yang tidak berpembuluh, yaitu contohnya adalah lumut. Kelompok tumbuhan lumut merupakan tumbuhan autotrof fotosinetik, tak berpembuluh tapi sudah memiliki batang dan daun yang jelas dapat diamati, namun akarnya masih berupa rhizoid, sehingga tumbuhan lumut dianggap sebagai peralihan antara tumbuhan talus ke tumbuhan kormus. Alasannya karena memiliki ciri-ciri talus berupa rhizoid dan kormus yang telah menampakkan adanya bagian batang dan daun. Nah, lumut ini dibagi menjadi beberapa. Contohnya pertama itu lumut daun atau Bryophyta. Lumut daun dapat ditemukan di tempat yang basah atau lembab, menempel pada permukaan batu bata, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Tubuhnya berukuran kecil, berbatang semu tegak, dan lembaran daunnya tersusun spiral. Contoh golongan lumut daun adalah Polytrichum sp dan Sphagnum sp atau lumut gambut. Yang kedua yaitu Hepatophyta atau lumut hati. Dapat ditemukan pada tebing yang basah. Bentuk lumut hati berupa lembaran atau talus. Rhizoidnya tidak bercabang, terdapat di bawah tangkai atau lembarannya. Contoh lumut hati adalah Rhizocarpus sp dan Markhatina sp. Terus yang ketiga ada Artocerophyta atau lumut tanduk. Lumut tanduk banyak dijumpai hidup di tepi danau, sungai, atau sepanjang selokan. Lumut ini juga mengalami pergilan keturunan antara generasi sporofit dan generasi gemetofit. Generasi sporofitnya membentuk kapsul memanjang yang tubuh seperti tanduk. Contoh lumut tanduk adalah Anthoceros sp. Kita ke tumbuhan yang berpembuluh, yaitu contohnya adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku dikenal juga dengan nama pakis yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Karakteristiknya tumbuhan paku adalah merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji. Pada tumbuhan paku dapat ditemui susunan tubuh khas yang membedakan dengan tumbuhan yang lain. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan yang berpembuluh, memiliki daun, batang, dan akar yang terdapat daun. Tumbuhan paku memiliki bekas pengangkut xilem dan floem. Nah, tumbuhan paku ini dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah Lycophyta, yaitu paku kawat. Bentuk tumbuhan paku kawat berdaun kecil tersusun spiral, sporangium, terkumpul dalam strobilus dan muncul di ketiak daun, serta memiliki batang seperti kawat. Contoh tumbuhan paku adalah Lycopodium sp atau paku tunduk rusa sebagai tanaman hias, dan Lycopodium clavatum sebagai bahan obat-obatan. Yang kedua yaitu ada
Phenophyta atau paku ekor kuda. Memiliki karakteristik berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Contohnya, Equisetum debil atau paku ekor kuda. Yang ketiga yaitu Pterophyta atau paku sejati. Biasanya disebut juga sebagai tumbuhan pakis. Pterophyta merupakan plantae sejati karena sudah memiliki pembuluh dan kormos secara lengkap. Memiliki karakteristik berdaun besar, daun muda, menggulung. Sporangium terdapat pada sporofil. Contohnya itu Adiantum cuneatum atau suplir dan Asplenium nidus atau paku sarang burung. Terus kita beralih ke tumbuhan berbiji. Semua tumbuhan berbiji merupakan heterospora yang berarti memiliki dua jenis sporangia berbeda. Dua spora tersebut adalah megasporangia dan mikrosporangia. Megasporangia menghasilkan megasporangia yang akan menjadi gemotofit betina. Mikrosporangia menghasilkan mikrospora yang akan menjadi gemotofit jantan. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimonospermae. Meliputi Dephisi, Conifera pita atau conifer, Cycadophyta atau cycas, dan Ginkgophyta atau ginkgo, dan Genotophyta atau melinjo. Nah, gimonosperma ini dibagi menjadi beberapa, yaitu pertama Coniferaophyta atau conifer. Contohnya itu adalah Pinus, Cupressus, Araucaria, Agathis, Sequoia, Juniperus, dan Taxus. Nah, yang kedua itu Cycadophyta atau cycas. Contohnya Cycas rupi atau pakis haji. Dan yang ketiga yaitu Ginkgophyta atau ginkgo. Contohnya Ginkgo biloba atau ginkgo. Dan yang keempat Genotophyta atau Genetum gymnomon atau melinjo. Nah, kita ke tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Meliputi Dephisi monocotyledonae atau monocotyl dan Dicotyledanae atau dikotil. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu monocotyledonae atau monocotyl. Berkeping monocotyl ini adalah berkeping biji tunggal, batang bagian atas tidak bercabang, pada umumnya berdaun tunggal, kecuali pada golongan palma atau kelapa atau palem. Dengan tulang daun melengkung atau sejajar. Jaringan stem dan phloem pada batang dan akar tersusun tersebar dan tidak berkambium. Bunga memiliki bagian-bagian dengan kelipatan 3, berbentuk tidak beraturan, dan berwarna tidak menyolok. Yang kedua, Dicotyledonae atau dikotil. Dikotil merupakan memiliki dua kotiledon atau berkeping biji dua. Daun dengan pertulangan menjari atau menyirip, batangnya berkambium, pembuluh xilem dan phloem tersusun melingkar atau konsentris, akar berupa akar tunggang, ujung akar lembaga tidak dilindungi seleput pelindung. Jumlah bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Demikian materi atau Kingdom Plantae yang saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.